Mudah-mudahan politik kita tidak butek, tidak sempit, tapi politik yang terbuka, yang demokratis, yang lapang dada untuk bisa menciptakan sebuah kompetisi yang fair tanah merdeka ini, yang mulai ada benih-benih otoritarianismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tidak go live ya, ini memakai kamera dan tentu akan mengalami proses editing ya, tapi editingnya minim saja Sobat RH sekalian. Ini ada berita menarik ya dari tribunnews.com soal Risma ya, bukan soal kilometer 50 atau Komnas HAM, tapi soal Risma. Relawan Pasutri yakin Risma ditakdirkan jadi Cagup DKI Jakarta 2022. Luar biasa ya, cita-citanya jadi Cagup padahal sudah jadi menteri. Nanti kita bahas ya, bagaimana seorang yang sudah jadi menteri tiba-tiba ada relawan yang menginginkan dia jadi Cagup, calon gubernur ya. Itu agak bingung ya konsep hukum tata negara saya itu. Menteri itu lebih tinggi menteri atau gubernur sebenarnya? Tergantung ya. Kalau kita lihat soal level nasional, menteri levelnya nasional, tapi dia tidak pegang anggaran yang powerful ya. Kalau gubernur regional, tapi dia pegang anggaran yang besar ya. Tergantung kita lihatnya, tapi nanti kita akan bahas ya. Kita bacakan dulu. Kelompok pemuda Jawa Timur yang kini berdomisili di Jakarta ya, tribunnews.com ya tadi, mendeklarasikan diri sebagai relawan pasukan Tri Risma hari ini. Pasutri, luar biasa ya. Pasukan Tri Risma hari ini. Saya pernah ingat anggota bahkan pimpinan Komisi 3 yang mempermasalahkan penggunaan kata laskar. Laskar itu ya podo wae dengan pasukan, sama aja. Jadi jangan terlalu subjektif juga. Jadi ya itu kan just a name ya, hanya soal nama ya, laskar, pasukan, komando dan lain sebagainya. Relawan Pasutri mendukung penuh Tri Risma hari ini atau Risma yang kini menjabat Menteri Sosial untuk maju dalam pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta dalam Pilkada tahun 2022 mendatang. Dengan ini kami mendeklarasikan diri sebagai relawan Ibu Tri Risma hari ini untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang, ucap Ketua Relawan Pasutri Khairul Amin. Relawan Pasutri awalnya hanya sebuah komunitas arek-arek pemuda Jawa Timur yang memiliki semangat perubahan untuk Jakarta lebih maju dan lebih baik, alhamdulillah ya. Namun hadirnya Risma ke ibu kota sebagai Menteri Sosial dinilai relawan Pasutri bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah kehendak dari Tuhan. Luar biasa ya. Hadirnya Ibu Risma ke Jakarta kami yakini bukan semata-mata karena faktor kebetulan, tapi memang ini sudah takdir dan kehendak Tuhan untuk membawa Ibu Risma hadir ke Jakarta, kata Amin. Alhamdulillah, amin. Kami berharap Ibu Risma tidak menolak takdir yang telah digariskan oleh Tuhan, sambung dia. Luar biasa dia ngerti takdir ya. Sosok Risma diyakini relawan Pasutri telah ditakdirkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang. Risma digambarkan relawan Pasutri sebagai pribadi yang cerdas, tegas, humanis, dan keibuan. Nah, itu yang membedakan dengan Anies ya, karena Anies tidak mungkin keibuan. DKI Jakarta, kata Khairul Amin, butuh sentuhan perubahan dari sosok seperti Tri Risma hari ini. Jakarta tidak butuh orang pandai bicara dan berretorika saja, tapi di Jakarta butuh pemimpin yang mau kerja dan dekat dengan rakyatnya, ujar Amin. Jadi Anies dianggap hanya bisa pandai bicara dan berretorika ya. Relawan Pasutri berharap sosok Risma dapat terus menyapa dan hadir di tengah-tengah kaum miskin kota dan juga rakyat miskin di seluruh Indonesia. Benar ya kalau di seluruh Indonesia, tapi kalau di Jakarta saja nggak benar ya. Hadir dan menyapa langsung rakyat miskin, kata Amin, adalah satu cara pemimpin mengetahui secara langsung keluhan rakyat miskin yang dipimpinnya. Jangan hiraukan suara sumbang orang-orang yang dengki dan iri hati atas kedekatan Ibu Risma dengan rakyat. Luar biasa ya. Teruslah apa rakyatmu, kami akan selalu mendukung dan siap berada di belakang Ibu Risma untuk Jakarta lebih baik, pungkas Amin.
Biasanya orang iri itu kalau dekat dengan presiden, dekat dengan pejabat ya, kalau dekat dengan rakyat tidak perlu diiriin ya. Kita justru bersyukur kalau ada pejabat yang memang dekat dengan rakyat. Ya, sobat era sekalian, itu tadi pasutri ya, bukan pasangan suami istri, tetapi pasukan Tri Risma hari ini, luar biasa. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya gariskan ya, dan ini separuhnya pasti ya analisis ya. Pertama tadi saya cuma bercanda ya, ini Menteri Sosial digiring untuk menjadi calon gubernur. Agak aneh sedikit ya, tapi bukan berarti tidak ada presidennya. Presidennya sudah ada, yaitu Khofifah Indar Parawansa pamit dari Menteri Sosial menjadi Gubernur Jawa Timur. Padahal Menteri Sosial itu one thing for sure, sudah jelas. Sementara Gubernur Jawa Timur kan belum tentu. Nah, Risma hari ini juga begitu. Kalau nanti 2022 akan maju sebagai calon Gubernur DKI, ya, barangkali sangat besar kemungkinannya berhadapan dengan Anies Baswedan. Walaupun Anies saat ini belum punya partai yang mengendorse, maka Tri Risma hari ini harus mundur sebagai Menteri Sosial. Bagaimana jalan ceritanya ya? Jadi Menteri Sosial, Menteri itu jabatan yang tinggi, tapi harus mundur untuk berebut di Pilkada DKI. Kalau memang Tri Risma hari ini mau, ya itu artinya ya sebenarnya adalah ya mengikuti kemauan pasti partai politik. Walaupun konon ya, saya tidak tahu persis kabarnya, Tri Risma hari ini sebenarnya pernah ditarik untuk bersaing di Jakarta ketika PDIP pada waktu itu belum memiliki calon, belum mempunyai calon, karena Ahok langsung dicalonkan oleh Nasdem dan juga siap sebagai calon independen dan dengan pengumpulan KTP. Tapi akhirnya PDIP tidak jadi menarik Risma. Konon katanya Risma menolak karena ingin menyelesaikan tugasnya di Surabaya terlebih dulu, dan Ahok akhirnya dicalonkan oleh PDIP. PDIP bergabung dengan Nasdem untuk menyalonkan Ahok, dan kita tahu jalan cerita selanjutnya Anies yang akhirnya memenangkan pertarungan. Nah, munculnya Risma ini, sobat era sekalian, ya sangat mungkin salah satu skenario untuk menghadang Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan bisa dikalahkan oleh Tri Risma hari ini dalam Pilkada 2022, maka peluang Anies untuk menjadi calon presiden akan mengecil. Jadi skenario terhadap Anies ini mudah sekali ya. Pertama, dicarikan lawan yang seimbang. Tri Risma hari ini sepertinya akan menjadi lawan yang seimbang dalam tanda kutip ya. Pengertian seimbang ini begini, sobat era sekalian, dari sisi popularitas ya, tentu popularitas Tri Risma hari ini cukup tinggi. Ahok pun masih cukup tinggi, tapi kan Ahok relatif problematik. Sementara Tri Risma hari ini bisa mencari ceruk pasar yang lain selain kelompok kiri nasionalis dalam spektrum politik Indonesia. Kalau Anies kelompok tengah kanan ya, Islamis, kalau ini tengah kiri nasionalis. Nah, Risma bisa mencari ceruk yang lainnya. Pertama, Risma sendiri seorang muslimah ya, berpakai kerudung, juga berpenampilan layaknya seperti ibu-ibu ya, pada umumnya tidak neko-neko ya dalam berpenampilan, walaupun dia 2 kali menjadi wali kota di kota terbesar nomor 2 di Indonesia, di Surabaya. Atau kalau tidak ada lawan yang sepadan, ya pemilihan gubernur DKI ditunda atau dijadikan serentak dengan pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR, DPD, dan DPRD. Dalam konteks itu ya Anies akan menjadi pengangguran politik selama 2 tahun ya, dari 2024. Jadi dalam konteks inilah penting melihat kehadiran Risma hari ini. Ya, tapi begini sobat era sekalian, betapapun barangkali ya Tri Risma hari ini nanti akan bertugas menghadang Anies Baswedan, ya, meningkatkan popularitasnya, tetapi one thing for sure yang tidak boleh adalah memanfaatkan jabatan untuk mendongkrak popularitas tersebut dengan cara menyalahgunakannya. Ya. Yang kedua adalah jangan lupa, dia adalah Menteri Sosial Republik Indonesia, bukan Menteri Sosial DKI Jakarta. Sehingga gerak langkahnya ya harus spektrumnya, lokusnya se-Indonesia, bukan hanya DKI. Terakhir, ya kembali kepada Risma dan PDIP, apakah mau Risma dikorbankan hanya sekedar quote-unquote menghadang Anies Baswedan. Ya, Anies menjadi faktor yang seperti momok bagi kelompok tengah kiri dalam spektrum politik Indonesia.
walaupun dia tidak memiliki kekuatan yang real karena belum ada partai politik yang dekat dengannya, bukan dekat ya, dia tidak belongs to any political party, dia independen dan tidak ada jaminan juga dia punya kendaraan untuk perhelatan Pilpres di 2024. Karena bayangan saya yang sudah pasti itu ya baru PDIP karena 20% kursi sudah didapat kalau presidensial threshold tetap dipertahankan. Mudah-mudahan bisa dihapuskan MK melalui permohonan Rizal Ramli yang saya jadi kuasa hukumnya ya, sehingga semua bisa terbuka dan politik kita tidak politik yang sempit, tidak politik cebong dan kampret, tapi politik demokratis yang open competition, kompetisinya fair dan terbuka. Dan juga belum tentu juga Anies Baswedan mendapat kendaraan politik lagi dalam pencalonan di Pilkada DKI 2022 kalau seandainya jadi dilaksanakan. Walaupun bayangan saya kalau tidak ada endorsement ya dari partai politik, paling nanti Anies Baswedan akan maju sebagai calon independen dan sepertinya mudah bagi Anies untuk mengumpulkan 1 juta KTP karena di situ ada semacam the common ideology di antara pendukung Anies Baswedan saat ini yang sering dipertentangkan dengan para pendukung Jokowi, dan itu terpelihara terus-menerus karena kita lihat mereka-mereka yang mendukung Presiden Jokowi, mereka-mereka yang berada di sisi Presiden Jokowi setiap saat selalu menghantam Anies Baswedan ya, termasuk juga di kanal-kanal YouTube yang jelas-jelas pro Presiden Jokowi misalnya. Tiap hari bisa menghantam Anies Baswedan, tapi membiarkan Presiden Jokowi dalam setiap gerak dan langkahnya. Padahal bagi saya orang hukum tata negara, saya tidak terlalu peduli dengan gerak langkah seorang gubernur DKI kalau tidak dalam kacamata politik ya. Kenapa? Karena saya pengamat hukum tata negara, bukan pengamat hukum tata kota. Kira-kira begitu ya. Karena itu bagi orang hukum tata negara yang paling penting adalah kekuasaan-kekuasaan puncak Presiden, DPR, DPD, DPA dan lain sebagainya. Bagian hukum tata negara yang bicara mengenai pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, wali kota ya ada, yaitu subjek tentang pemerintahan lokal, local government. Dan local government itu bukan konsentrasi utama saya ya. Konsentrasi utama saya adalah level nasionalnya, yaitu bagaimana relasi antara presiden dan DPR, DPD dan lembaga-lembaga di tingkat nasional. Kalaupun ada dengan gubernur, itu adalah relasi yang sebenarnya dengan judul hubungan pusat dan daerah. Ya, sobat RH sekalian, mudah-mudahan politik kita tidak butek. Tidak sempit, tapi politik yang terbuka, yang demokratis, yang lapang dada untuk bisa menciptakan sebuah kompetisi yang fair tanah merdeka ini ya, yang mulai ada benih-benih otoritarianismenya, benih-benih penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Mudahan tidak terjadi, tidak terus-menerus, dan kita tetap bisa mempertahankan demokrasi kita bisa berupaya membersihkan negeri ini dari korupsi. Ya, sahabat era sekalian, kita nantikan bagaimana skenario tahun depan 2022 dan juga 2024. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.